Assalamualaikum semuanya. Pada tahun 2014, dua sahabat wanita meninggalkan rumah mereka di Belanda untuk melakukan perjalanan ke Panama. Alasan perjalanan mereka ada dua, mengajar anak-anak lokal dan menjelajahi negara baru. Ketika sampai di Bukit Panama, kira-kira 2 minggu di sana, mereka pergi mendaki dan setelah itu mereka tidak pernah terlihat lagi. Ketika pendaki tersesat di hutan dan ditemukan, mudah untuk mengetahui apa yang terjadi. Cedera mereka dengan mudah diidentifikasi. Tim rescue juga dapat menentukan dengan tepat di mana mereka tersesat. Tapi keadaan Chris Kremers dan Lisanne Freund sangat jauh membingungkan. Bahkan setelah 10 tahun, belum ada jawaban yang jelas tentang apa yang terjadi dan kenapa bisa terjadi. Pada tanggal 15 Maret 2014, Chris usia 21 tahun dan Lisanne 22 tahun naik pesawat dari Amsterdam menuju Panama. Dua sahabat itu pertama kali bertemu saat bekerja di restoran. Saat di Panama, staf sekolah tempat mereka berencana untuk jadi sukarelawan mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengajar di sana karena beberapa alasan. Mereka sangat kecewa setelah ditolak mengajar. Mereka pergi ke Bukit di mana mereka bertemu dengan kerabat keluarganya. Kerabat itu bernama Miriam Guerra. Di sana, dua sahabat itu menghabiskan beberapa hari jalan-jalan dan bersenang-senang. Pada 1 April, mereka memutuskan untuk mendaki Pianista Trail, jalur populer untuk para pendaki. Postingan Facebook pada tanggal 1 April oleh Lisanne dan Chris menyatakan bahwa mereka berencana jalan-jalan keliling kota. Tapi Chris mengirim SMS kepada pacarnya di hari yang sama dengan mengatakan bahwa mereka akan pergi mendaki. Ketidakkonsistenan kecil itu dapat dengan mudah dijelaskan, yaitu karena rencana mereka berubah. Seorang sopir taksi mengatakan bahwa dia menurunkan dua gadis itu di ujung jalan setapak sekitar jam setengah 2 siang. Tapi foto di ponsel Chris menunjukkan bahwa mereka memulai pendakian jam 11 siang. Sekali lagi, hal itu mudah dijelaskan bahwa sopir taksi itu mungkin lupa atau salah. Dalam foto di ponsel mereka, dua sahabat itu mengenakan tank top dan celana pendek untuk mendaki serta membawa ransel. Tapi ketika ransel itu ditemukan beberapa minggu kemudian, ransel itu hanya berisi 1 botol air, 1 paspor, 1 kartu asuransi kesehatan, 2 ponsel, dan kamera digital. Mereka jelas tidak berencana keluar lebih dari beberapa jam. Ketika dua wanita itu tidak kembali ke rumah malam itu, kerabat mereka khawatir. Pada tanggal 2 April, pemandu wisata menghubungi Miriam. Pemandu wisata mengkonfirmasi bahwa dua wanita itu tidak pernah datang menemui mereka. Miriam lalu menghubungi orang tua Lisanne dan Chris dan juga polisi. Pencarian dua wanita itu dimulai pada tanggal 3 April. Orang tua mereka menyewa detektif dari Belanda. Mereka juga menyediakan hadiah setara 150 juta rupiah jika menemukan dua wanita itu. Tapi berbulan-bulan pencarian tidak membuahkan hasil. Mereka hilang begitu saja, lenyap tanpa jejak di negeri asing. Orang tuanya putus asa, banyak pertanyaan yang muncul. Apakah mereka benar-benar tersesat? Apakah mereka bertemu hewan buas? Atau yang paling menakutkan, apakah mereka bertemu dengan orang jahat? 10 minggu semenjak menghilang, seorang wanita penduduk setempat datang ke kantor polisi dan melaporkan telah melihat ransel biru di tepi sungai dekat Alto Romero. Jaraknya 7 km dari Pianista Trail dan lebih dari 15 km dari tempat dua wanita itu menginap. Wanita yang menemukan tas sempat datang ke lokasi yang sama sehari sebelumnya dan tidak melihat tas, sehingga detektif yakin bahwa tas itu telah tersapu air sungai pada malam sebelumnya. Tapi saat detektif tiba di lokasi dan melihat langsung tas ransel tersebut, ternyata tas beserta isinya kering meskipun sudah berminggu-minggu diguyur hujan deras. Tidak hanya tidak basah, tapi juga terlihat baru. Hal itu tampaknya mustahil mengingat tas itu sudah berada di hutan hujan Panama yang lembab selama lebih dari 70 hari.
Ransel itu berisi 2 bra, 2 kacamata hitam, sebotol air, 2 ponsel, kamera digital, kartu asuransi kesehatan milik Chris, dan paspor milik Lisan. Ada juga uang tunai setara 1,2 juta rupiah. Tapi kenapa repot-repot membawa paspor dan kartu asuransi untuk masing-masing orang? Dan untuk apa dibawa mendaki? Dan apa yang tidak ada dalam ransel juga sama membingungkan. Mereka tidak membawa kompas, power bank, dan pisau. Tidak ada kunci di dalam ransel, karena setidaknya mereka membawa kunci kamar mereka. Saat detektif mengecek ponsel dan melihat foto dari kamera digital, detektif menyadari bahwa tas ransel kering yang ditemukan di tepi sungai adalah bagian yang paling tidak membingungkan dalam kasus ini. Data yang diambil dari ponsel itu menunjukkan bahwa panggilan layanan darurat dilakukan berulang kali. Seseorang mencoba menelpon 112 yang adalah nomor panggilan darurat di Belanda. Tapi ketika di luar Belanda, si penelpon akan dialihkan ke layanan darurat daerah setempat. Tapi ponsel tidak dapat menerima sinyal sehingga panggilan tidak pernah tersambung. Mereka juga menelpon 911 yang adalah panggilan darurat Amerika Serikat yang juga seharusnya mengalihkan panggilan ke layanan darurat daerah setempat. Sekali lagi, panggilan itu tidak dapat tersambung. Ponsel lalu dimatikan selama lebih dari 14 jam. Pada tanggal 2 April, panggilan telepon dimulai lagi. Setiap 1 hingga 2 jam dilakukan panggilan ke 112 dan 911 menggunakan ponsel Chris dan Lisan. Tidak satu pun dari mereka terhubung, kecuali panggilan pertama pagi itu sebelum jam 7 pagi. Mereka sempat terhubung ke 112 selama sekian detik lalu terputus. Setelah itu, ponsel Chris digunakan untuk menelpon 112 lagi pada jam 8.14 dan tidak terhubung. Saat itu, telepon dimatikan lagi selama lebih dari 19 jam. Pada hari ketiga, mereka melakukan panggilan lagi, mengikuti pola yang sama, yaitu setiap 1 atau 2 jam. Tidak ada upaya yang berhasil untuk menghubungi 112 atau 911 selain panggilan pagi hari pada hari kedua. Total, mereka melakukan hampir 80 kali panggilan telepon. Pada hari keempat, panggilan telepon semakin berkurang. Pada hari kelima, telepon Lisan mati karena kehabisan baterai. Ponsel Chris masih dihidupkan pada tanggal 6 April dan dimatikan sampai 11 April. Antara tanggal 7 sampai 10 April, ponsel Chris tidak pernah dinyalakan sama sekali. Lampu layar menyala pada pukul 10.51 pada tanggal 11 April dan dimatikan lagi pada pukul 11.51 dan tidak pernah dihidupkan lagi. Sulit untuk mengetahui gadis mana yang menghidupkan ponsel terakhir kali, tapi ada detail yang membingungkan. Ponsel Lisan mati pada hari kelima karena kehabisan baterai, sedangkan ponsel Chris dimatikan pada hari ke-6. Sampai tanggal 5 April, siapapun yang menggunakan ponsel Chris mengetahui kode PIN yang benar dan memasukkannya dengan benar. Tapi tiba-tiba pada tanggal 6 April, terjadi beberapa kali percobaan memasukkan kode PIN yang salah, dan pada tanggal 11 April, kode PIN yang salah dimasukkan puluhan kali. Padahal tahun 2014, semua smartphone sudah memiliki fungsi yang memungkinkan seseorang melakukan panggilan darurat meskipun tidak mengetahui PIN ponselnya. Kalau memang benar Lisanlah yang memegang ponsel Chris untuk minta bantuan, dia tidak perlu membuka kunci telepon untuk melakukannya. Detektif yakin bahwa ada orang lain yang sangat ingin membuka kunci ponsel Chris. Catatan panggilan bukan satu-satunya data yang membingungkan. Saat detektif menyalakan kamera digital yang ada di ransel, mereka menemukan 133 rangkaian foto yang diambil mulai tanggal 1 April. Kumpulan foto pertama tampak biasa saja. Itu adalah foto yang sangat lumrah untuk diambil oleh dua wanita pendaki, seperti Lisan dan Chris yang berpose di puncak bukit, dan beberapa foto selfie. Mereka memotret foto air terjun dan pemandangan indah lainnya di sepanjang jalan. Di kamera digital, setiap foto yang mereka ambil diberi label waktu. Semua foto dua gadis yang tersenyum itu diambil sebelum pukul 13.30. Dilihat dari foto, sepertinya mereka terus menyusuri jalan setapak. Gambar terakhir diambil pada tanggal 1 April sebelum jam 2 siang. Dan berikut ini adalah serangkaian foto yang menambah misteri dalam kasus ini.
Pertama, ada foto Chris yang diambil dari belakang dengan jarak cukup jauh. Dia menoleh dan melihat kembali ke arah siapapun yang memegang kamera dan wajahnya terlihat khawatir. Ada beberapa foto Chris yang mirip, tidak ada yang terlihat salah. Tapi jika dibandingkan dengan senyuman lebar yang diambil pada hari sebelumnya, Chris terlihat lebih serius. Ekspresinya terlihat tegang dan posenya canggung. Di tengah foto-foto itu terdapat bukti bahwa satu atau beberapa foto telah dihapus dari kamera. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah menghapus foto. Bagi kalian mungkin itu tidak terlihat aneh, tapi yang ditemukan detektif selanjutnya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah jam 1 siang pada tanggal 1 April, tidak ada yang menggunakan kamera selama 7 hari. Tiba-tiba pada tanggal 8 April, kamera dihidupkan kembali dan seseorang mengambil lebih dari 90 foto selama 3 jam, yaitu jam 1 hingga jam 4 pagi. Seolah-olah dalam keadaan linglung, seseorang memotret kegelapan. Mungkin mereka mencoba memotret seseorang yang menguntit mereka, atau mungkin menggunakan flash sebagai penerangan jalan. Tidak ada teori yang menjelaskan tentang itu. Foto lainnya yang jauh lebih sulit untuk dimengerti adalah beberapa foto yang tampak seperti gambar langit malam. Beberapa bagian di foto tampak seperti bola cahaya dan sepertinya yang memotret tidak sedang bergerak. Tidak diketahui apakah orang yang memotret sedang berdiri atau duduk, apalagi ke arah mana dia mengarahkan kameranya. Bahkan penduduk yang akrab dengan jalan setapak dan daerah sekitarnya kesulitan menemukan lokasi di mana kamera dapat memotret foto-foto tersebut. Salah satu foto yang paling membingungkan adalah rambut kepala Chris yang terurai ini. Sepertinya foto itu diambil dari bagian belakang kepala Chris. Setelah ransel ditemukan, dengan cepat tim pencari menemukan korban. Bagian tubuh Chris dan Lisan ditemukan di sepanjang sungai yang sama dengan tempat ransel Lisan ditemukan. Total ada 33 tulang, beserta sepasang celana jeans dan sepatu dari korban. Temuan yang paling mengerikan adalah kaki kiri Lisan yang ditemukan masih di dalam sepatu bootnya. Tali sepatunya pun masih terikat erat. Tim forensik menjelaskan bahwa luka yang memisahkan pergelangan kaki dari kaki itu bersih. Maksudnya, itu tidak disebabkan oleh benda tajam seperti pisau atau gigitan hewan. Dan kemungkinan besar hal itu terjadi setelah Lisan meninggal. Penemuan penting lainnya adalah tulang panggul yang diidentifikasi sebagai milik Chris. Tidak satu pun dari sisa-sisa tubuh korban yang memberikan informasi tentang apa yang terjadi pada korban. Cerita versi resmi dari kepolisian Panama adalah Chris dan Lisan terjatuh saat melintasi jembatan gantung di pendakian tersebut. Tapi tidak ada bukti bahwa dua wanita itu pernah berhasil mencapai jembatan itu. Detektif mengklaim bahwa mungkin setelah terjatuh dari jembatan, mereka masih bertahan hingga tanggal 5 April dan minta bantuan tapi tidak berhasil. Setelah itu, pada 6 April, Chris entah meninggal atau sekarat. Pada tanggal 8 April, Lisan mengalami disorientasi dan putus asa. Baterai ponsel Chris hanya tersisa sedikit dan Lisan tidak tahu kode PIN-nya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memotret rambut Chris yang meninggal atau sekarat. Dia juga memotret daerah sekitarnya dan berharap bisa membantu pencarian dan penemuan tubuhnya. Bagi polisi, kejadian itu hanyalah kecelakaan pendakian yang sebagian besar disebabkan oleh kesalahan gadis-gadis itu sendiri. Tapi teori itu tidak menjelaskan banyaknya foto yang diambil antara jam 1 sampai 4 pagi. Penduduk setempat juga mengatakan bahwa sangat sulit untuk terjebak di area jalan setapak itu karena banyak tanda yang diletakkan dengan baik. Orang-orang yang mengenal dua wanita itu juga mengatakan bahwa mereka tidak akan sebodoh itu untuk menyeberangi jembatan gantung sendirian. Sebenarnya, penjelasan itu lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana bisa ransel Lisan bisa kering dengan kondisi sangat baik di tepi sungai 15 km jauhnya?
Siapa yang menghapus foto di kamera mereka? Dan siapa yang mencoba membuka kunci ponsel Chris tanpa henti selama 5 hari? Kenapa mereka berhenti memotret selama 7 hari? Kenapa isi tas ransel sangat rapi? Dan bahkan mereka tidak minum air mineral di dalam tas itu? Kenapa mereka tidak mencoba mengirim pesan teks apapun seperti SMS? Kenapa mereka hanya menelpon layanan darurat saja dan tidak menelpon orang tua mereka, pacar, atau kerabat keluarga mereka di Panama? Sampai saat ini tidak ada yang mampu menawarkan teori yang dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan polisi. Apakah dua wanita itu dibuntuti oleh entitas supranatural, diserang binatang buas, atau oleh manusia? Atau mungkin hanya tersesat dan tidak bisa minta bantuan? Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, gambaran tentang hari-hari terakhir mereka sangatlah menakutkan. Bayangkan kamu sendirian di hutan belantara, persediaan menipis, kamu punya ponsel dan berusaha mati-matian untuk minta bantuan, tapi tidak bisa tersambung. Bateraimu habis, kamu tidak bisa menyelamatkan temanmu, dan kamu harus melihatnya mati di sebelahmu. Kamu bahkan tidak bisa membuka kunci ponselnya untuk minta bantuan. Dan seandainya pun kamu bisa membuka kunci ponselnya, kamu juga tahu bahwa semua panggilan darurat itu tidak akan pernah tersambung sampai kamu pun juga mati. Jika kalian punya teori tentang kasus ini atau apapun itu, silakan tuliskan di kolom komentar. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.